Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diswandi Akbar dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. We're rising, we're falling, we're making moves. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dan pembelajaran IPA di kelas rendah. Tentang hakikat IPA. Pertama-tama kita harus mengetahui tentang apa itu IPA, hakikat IPA, dan substansi IPA yang menyusun IPA itu ya. Jadi IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Jadi sesuatu yang terjadi di alam itu dipelajari di IPA. Ada 3 penyusun IPA, yaitu pertama, IPA sebagai produk adalah kumpulan hasil kegiatan dari para ahli saintis sejak berabad-abad yang menghasilkan berupa fakta, data, konsep, prinsip, dan teori-teori. Jadi hasil yang berupa fakta yaitu kegiatan empirik berdasarkan fakta. Sedangkan data, konsep, prinsip, dan teori dalam IPA merupakan hasil kegiatan analitik. Fakta dalam IPA adalah pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa yang betul-betul terjadi dan sudah dikonfirmasi secara objektif, atau bisa disebut sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya. Misal, air membeku dalam suhu 0 derajat Celcius. Konsep IPA adalah merupakan penggabungan ide antara fakta-fakta yang ada, hubungannya satu dengan yang lainnya. Misal, makhluk hidup dipengaruhi oleh lingkungannya. Prinsip IPA adalah generalisasi atau kesimpulan tentang hubungan di antara konsep-konsep IPA. Prinsip bersifat analitik dan dapat berubah bila observasi baru dilakukan. Sebab prinsip bersifat tentatif, belum pasti. Misalnya, udara yang dipanaskan memuai adalah prinsip yang menghubungkan konsep udara panas dan pemuaian. Artinya udara akan memuai jika udara tersebut dipanaskan. Hukum alam. Hukum alam adalah prinsip-prinsip yang sudah diterima meskipun juga bersifat tentatif, tapi karena mengalami pengujian-pengujian yang lebih keras daripada prinsip, maka hukum alam bersifat lebih kekal. Misal, hukum kekekalan energi. Teori ilmiah. Teori ilmiah adalah merupakan kerangka yang lebih luas dari fakta-fakta, data-data, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang saling berhubungan. Teori ini dapat berubah jika ada bukti baru yang berlawanan dengan teori tersebut. Misal, teori meteorologi membantu para ilmuwan untuk memahami mengapa dan bagaimana kabut dan awan terbentuk. Kedua, IPA sebagai proses. IPA sebagai proses adalah strategi atau cara yang dilakukan para ahli saintis dalam menemukan berbagai hal tersebut sebagai implikasi adanya temuan-temuan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa alam. Jadi dalam prosesnya kita bisa berpikir dalam memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan. Melalui proses ini kita bisa mendapatkan temuan-temuan ilmiah dan perwujudannya berupa kegiatan ilmiah yang disebut penyelidikan ilmiah. Ada 7 tahapan penyelidikan ilmiah, diantaranya observasi, pengamatan, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Kedua, prediksi, yaitu memperkirakan apa yang terjadi berdasarkan kecenderungan atau pola hubungan yang terdapat pada data yang telah diperoleh. 3. Interpretasi, yaitu penafsiran terhadap data-data yang telah diperoleh dan dari hasil pengamatan. Keempat, perencanaan,
atau melaksanakan penelitian eksperimen. 5. Mengendalikan variabel, yaitu mengukur variabel sehingga ada perbedaan pada akhir eksperimen karena pengaruh variabel yang diteliti. Keenam, hipotesis, yaitu suatu pernyataan berupa dugaan sementara tentang kenyataan-kenyataan yang ada di alam melalui perkiraan. 7. Kesimpulan, yaitu hasil akhir dari proses pengamatan. Ketiga, IPA sebagai sikap ilmiah. Maksudnya adalah dalam proses IPA mengandung cara kerja, sikap, dan cara berpikir. Dan dalam memecahkan masalah atau persoalan, seorang ilmuwan berusaha mengambil sikap tertentu yang memungkinkan usaha mencapai hasil yang diharapkan. Sikap ini dinamakan sikap ilmiah. Sekian tadi materi pembelajaran kita tentang konsep dan pembelajaran IPA di kelas rendah. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe Anda sangat membantu buat saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.